Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-31, ayat 24 sampai dengan 40. Jika aku menaruh kepercayaan pada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jika aku bersuka cita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah, jika aku pernah memandang matahari ketika ia bersinar, dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat, dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Apakah aku bersuka cita karena kemalangan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Ya, aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah. Jika orang-orang di kemahku tidak pernah mengatakan, siapa yang tidak kenyang dengan lauknya, pendatang pun tidak pernah bermalam di luar, pintuku kubuka bagi musafir. Jika aku menutupi pelanggaranku seperti orang-orang lain dengan menyembunyikan kesalahanku dalam hatiku, karena aku takut kepada halayak ramai, dan penghinaan kaum keluarga mengejutkan aku, sehingga aku berdiam diri dan tidak keluar dari pintu. Sekiranya ada yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah Yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku, sungguh surat itu akan kupikul dan akan kupakai bagaikan mahkota. Setiap langkahku akan kuberitahukan kepadanya, selaku pemuka aku akan menghadap dia. Jika ladangku berteriak karena aku dan alur bajaknya menangis bersama-sama, jika aku memakan habis hasilnya dengan tidak membayar dan menyusahkan pemilik-pemiliknya, maka biarlah bukan gandum yang tumbuh, tetapi onak, dan bukan jelai, tetapi lalang. Sekianlah kata-kata Ayub. Sahabat Alkitab, kemampuan untuk membela diri menandaskan otonomi dan kuasa seseorang atas dirinya sendiri. Perasaan tidak berdaya coba ditepis seraya mempertahankan apa yang menjadi kebenaran bagi dirinya sendiri. Pada bacaan kali ini, tampak upaya Ayub untuk menunjukkan posisinya bahwa ia tidak bersalah. Hal tersebut dilakukan dengan mengingat jati dirinya yang sesungguhnya atas apa yang terjadi di masa lampau. Catatan tersebut bagaikan sebuah nota pembelaan yang disampaikan seorang terdakwa di pengadilan, dan memang itulah penggambaran yang diperoleh dalam teks. Pada bagian bacaan kita kali ini, Ayub menyatakan dan membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan dan ketaatannya pada prinsip-prinsip kehidupan yang dinyatakan Allah. Kebijaksanaan kuno yang berkembang masa itu menegaskan bahaya ketamakan dalam kehidupan seorang manusia. Emas yang hanyalah logam berharga itu bisa mewujud menjadi ilah baru untuk disembah. Pada ayat yang ke-24 sampai dengan 25, Ayub dengan tegas menyatakan sikapnya terhadap harta benda yang dimilikinya. Sebagaimana kita tahu, Ayub adalah seorang yang teramat kaya. Meskipun demikian, ia menolak untuk menyandarkan keamanan dan ketentramannya pada harta benda semata. Kekayaan sejati baginya adalah beroleh hikmat Tuhan semata. Jika bangsa-bangsa lain terpana akan matahari dan bulan, kemudian menjadikannya ilah-ilah penentukan kehidupan, Ayub sama sekali tidak terpengaruh pada tindakan penyembahan berhala tersebut. Menduakan Tuhan adalah salah satu hukum Tuhan yang sangat ditekankan sejak zaman Musa untuk tidak dilanggar. Sesulit apapun kehidupan, bagi Ayub hanya Allah sajalah yang patut disembah dan menjadi tempat bergantung. Setelah menegaskan ketegasannya untuk tetap menyembah Allah
dan tidak menduakannya, baik itu dengan harta benda atau dewa-dewa lain, Ayub beralih pada pernyataan tentang perlakuannya kepada orang lain. Ia tidak pernah sekalipun bersuka cita atas kemalangan yang hadir di hidup orang lain, sekalipun itu musuh-musuhnya. Ayub tidak ingin mengucapkan dosa atas kutuk terhadap orang lain. Kepada orang-orang asing dan para musafir, Ayub memberikan tumpangan. Mereka tidak dibiarkan terlantar sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang di Timur Tengah kuno pada masa itu. Sahabat Alkitab, pernyataan-pernyataan Ayub ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup benar seturut dengan hikmat dan tuntunannya. Dalam derita yang dialaminya, Ayub kembali mengingat akan hidupnya yang lurus serta senantiasa mempertahankan hukum-hukumnya. Apa yang dilakukannya itu menjadi semacam bukti-bukti untuk diajukan kepadanya dan menolak pandangan sahabat-sahabatnya bahwa ia tertimpa derita karena hukuman atas dosa-dosanya. Kapankah seruan itu akan didengarkannya? Semuanya telah berada dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan semata. Namun, motivasi kita untuk menjadi orang-orang benar bukanlah karena imbalan yang akan kita dapat, melainkan syukur atas karya cipta dan cinta Tuhan yang terus teranyam dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup benar dan setia. Teguhkanlah iman kami di tengah penderitaan dan bentuklah hati yang tulus untuk mengasihi sesama kami, bahkan mereka yang sulit kami terima. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian akan kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.